Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Kembali lagi bersama saya Rifki Putradira di channel official Rifki Dira di review suka-suka saya reviewnya dong. Ya, look baru, tampilan baru, artinya adalah studio baru. Karena semoga bisa lebih semangat dalam berkarya dan membuat konten-konten atau video-video yang lebih inspiratif. Untuk itu tolong dukungannya dalam bentuk subscribe video ini, channel ini, like and comment videonya. Oke, kali ini review suka-suka saya akan mereview sebuah benda yang dikonsumsi banyak orang, apalagi di era modern saat ini. Ya, benar sekali. Saya akan mereview geprek bensu. Saya akan review. Ini dia. Ding ding ding. Ding 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 ding. Ya, itu iklannya. Ini adalah air minum dalam kemasan. Ini dia. Tapi kali ini yang saya pakai adalah merek Aqua, brand Aqua, tapi saya tidak di-endorse belum di-endorse sama Aqua, belum. Semoga nanti kedepannya akan ada produk-produk yang mau di-endorse oleh saya. Oke, menarik. Kenapa saya ingin membahas ini? Menarik, saya ingin membahas mereview air minum dalam kemasan adalah karena saya penasaran gitu, ide awal orang yang berpikir bahwa mengemas air minum dalam kemasan begini dapat memudahkan orang dan orang mau membelinya gitu. Nah, ternyata setelah saya cari tahu dari sejarah awal permulaannya, nah ini dia, menarik nih. Jadi dulu pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa, terutama Eropa Barat, itu muncul tren yang tren spa gitu. Jadi dulu air sulit didapat, air bersih ya lebih tepatnya yang bisa dikonsumsi, air bersih sulit didapat, dan wabah-wabah penyakit pada saat itu sedang banyak-banyaknya, endemi gitu. Seperti kolera dan demam tifoid itu pada saat abad ke-18 dan ke-19 itu di Inggris, terutama di Eropa Barat ya, sangat banyak sehingga orang-orang kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, dulu air bersih itu bisa didapat di spa, jadi tempat spa gitu. Jadi kota-kota seperti Vichy, Evian, dan Vittel di Perancis, kemudian Bed and Buxton di Inggris, lalu ada San Pellegrino di Italia, Caldes de Malavella di Catalonia, dan banyak lagi kota-kota di Eropa. Di sana orang-orang kayanya aja yang bisa bersantai, terus menikmati air bersih, mengkonsumsi air bersih di spa-spa itu, karena mungkin harganya masih sangat mahal pada saat itu. Kemudian barulah pada era abad ke-20 air minum ini dikemas, air bersih itu dikemas di dalam kemasan untuk diperdagangkan secara massal gitu. Nah, kemudian dijual juga dengan harga yang relatif bisa dibeli oleh masyarakat pada saat itu. Jadi beberapa orang-orang dari kalangan mana saja bisa mengkonsumsi air bersih pada saat itu. Nah, bagaimana sejarah air dalam kemasan ini di Indonesia sendiri? Nah, ini yang menarik nih. Nah, kemunculan air minum dalam kemasan pertama di Indonesia itu nggak lepas, atau yang pertama kali menggagasnya adalah ini. Dia adalah air minum dalam kemasan pertama yang dijual secara massal di Indonesia. Jadi dulu pencetus idenya adalah Tirto Utomo namanya.
warga asli Wonosobo, kemudian dia bekerja untuk Pertamina pada saat itu, kerap kesulitan untuk mencari air minum untuk menghandle tamu-tamu. Nah, jadi dulu yang dijual di Indonesia adalah air minum dari Cina, kemudian dari luar negeri lah pokoknya. Tapi harganya cukup mahal dan tidak ada produsen dalam negeri yang memproduksi air minum dalam kemasan itu. Jadi kesulitan untuk menghandle tamu, mungkin pada saat tamu-tamu Pertamina lebih tepatnya. Kemudian dia berinisiatif mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan. Sebelum mendirikannya, tapi dia belajar dulu. Nah, ini dia yang menarik adalah Pak Tirto Utomo ini dia mencari referensi, mencari ilmu, studi banding dia. Studi bandingnya itu dia ke pengelolaan air minum kemasan di Thailand. Terus dia meminta adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di Polaris. Dan saat itu produsen, mungkin Polaris itu adalah produsen air minum dalam kemasan yang terkenal ya mungkin di Thailand. Barulah dia merintis perusahaan itu di Indonesia. Nah, secara resmi Aqua diproduksi pertama kali pada tahun 1973 di bawah bendera PT Aqua Golden Mississippi ya. Pada awal produksi, produk air minum kemasan ini diberi nama Puritas, tapi nggak bertahan lama dengan nama Puritas ini, cuma bertahan sekitar 2 tahun, kemudian barulah diganti menjadi Aqua. Nah, Aqua ini membawa hoki itu. Pada saat itu pertama kali diproduksi ukurannya 900 ml, berarti lebih besar dari ini, 900 ml berarti yang segini itu. Nah, dijual dengan harga Rp75 pada saat itu. Murah sekali. Harga itu 2 kali lipat lebih mahal dari harga bensin. Jadi dulu tahun 1973 harga bensin 46 per liter. Wow, gitu. Kalau sekarang harganya 9.000 per liter. Wow, berarti udah naik berapa ratus persen itu. Nah, barulah pada saat era awal 2000-an mulai banyak perusahaan MDK baru yang bermunculan tumbuh subur di Indonesia. Nah, sekarang juga fenomenanya kalau yang saya perhatikan banyak kalau di perkotaan ya, di rumah-rumah yang ada di perkotaan sekarang sudah sangat jarang rasanya masak air gitu kayak dulu waktu terakhir, waktu kecil lah, waktu tahun-tahun 2000-an. Kalau sekarang kayaknya semua orang udah pakai air minum galon. Kemudian kalau misalnya untuk tamu-tamu supaya nggak ribet nyediain gelas atau nyuci gelasnya, mungkin pakai air minum dalam kemasan yang ukuran cup itu ya kan. Terus yang kayak begini, terus ada logo yang kecil lagi, lebih kecil lagi, mungkin ukuran 300 ml, 600 ml, ada yang 1,5 liter gitu. Jadi itu memudahkan sekali, menarik mungkin untuk dibahas bagaimana asal mulanya orang berpikir bahwa waduh ini adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan gitu ya. Mungkin kedepannya akan ada inovasi-inovasi baru, misalnya kalau nanti mungkin udara bersih agak sulit ya, kayak bisa aja nanti dijual air udara kemasan gitu kan. Kayak sekarang sudah ada di air udara kemasan yang diproduksi dari udara New Zealand gitu. Perusahaan New Zealand sudah memproduksi udara yang dikemas gitu. Kita nggak tahu kedepannya. Nah, untuk ini sendiri sih material kemasannya itu ya biasa ya, dari plastik, material kemasannya dari plastik. Nah, ini tutupnya. Nah, Aqua juga untuk mengurangi polusi botol plastik, mereka menggunakan ini dulu awalnya, kalau seingat aku ya, Aqua itu atau air minum dalam kemasan itu selalu ada plastiknya. Untuk tutupnya itu selalu ada plastiknya. Itu kan menambah ini, dan sekarang udah enggak nih, jadi bisa dibuka dengan gampang. Nah, ntar dulu ini, udah nggak ada bunyinya. Harusnya tadi dibunyikan gitu. Dan ini ya air minum biasa gitu sebenarnya. Slogan mereka adalah air gunung dari mata air pegunungan gitu, air minum dari mata pegunungan. Kemudian dilapisi dengan brand yang sangat keren. Ini ada namanya Aqua. Kemudian ini ada hiasan-hiasan yang keren, mural-mural atau gambar-gambar yang ditaruh di sini. Untuk rasanya sendiri ya air putih. Kita berharap apa? Nah, kemudian berkembang kan dari air putih yang cuma air putih yang dijual, sekarang sudah banyak sekali, bahkan teh juga dijual, bahkan juga ada kopi ini. Nah, ini adalah kopi kemasan juga yang dijual.
dari Erber Kopi. Nah, jadi untuk warga Pekanbaru kalau misalnya mau ini nih, enak sekali nih kopinya nih. Erber Kopi, cari aja di Instagramnya @erbercoffee. Itu aja dari saya, semoga menambah wawasan. Jika kalian suka, tolong untuk subscribe, like, komen video ini dan channel ini. Support channel ini agar bisa menambah wawasan dan memberi informasi lain, informasi-informasi yang penting, tidak penting, suka-suka saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.